Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, pernahkah kita terfikir bahwa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini menjadi sebab baik dan buruknya kita kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla? Pasti kita sedang mempersiapkan bekal. Karena tiap-tiap kita akan berjumpa dengan hari di mana bekal yang kita bawa memberi manfaat ataukah tidak buat kita. Saudaraku, banyak yang harus kita bawa. Di antara bekal yang baik yang kita miliki, memiliki keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Nabi kita berkata, "Idza matal insan inqata amalu illa min salasin." Kalau manusia meninggal dunia, putus urusannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh. Anak yang saleh dambaan pada tiap-tiap orang, dan dia menjadi bekal. Bekal ketika nanti dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, bahkan sebelumnya ketika dia masuk dalam kuburnya. Ada beberapa hal yang kami ingin ingatkan buat saya pribadi dan buat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anak yang saleh bukan sekedar angan-angan, tapi harus diusahakan. Karenanya Nabi mengatakan tentang lelaki, "Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi." Lelaki pemimpin dalam rumah tangganya dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinannya. Seorang bapak ditanya, bagaimana ia mendidik anak-anaknya? Pada hari ini mungkin kita menjumpai sebagian kita merasa hal yang biasa, meremehkan dan mengabaikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Padahal pendidikan kepada anak-anak kita itu perkara yang besar, perkara yang agung. Mempersiapkan mereka satu perkara yang bisa menjadi sebab kebaikan buat kita. Tidak boleh seorang ayah melalaikan pendidikan buat anak-anak mereka. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi menyebutkan, "Yu'ta yaumal qiyamati birajulin." Ada seorang lelaki didatangkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Lalu kemudian Allah memerintahkan malaikat menyeret anak itu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tapi anak itu kemudian berkata, "Wahai Rabb, kalau seandainya aku harus masuk ke dalam neraka, aku minta bapak dan ibuku masuk neraka." Allah Maha mengetahui. Allah berkata kepada pemuda itu, "Ada apa dengan ayahmu? Ada apa dengan ibumu?" Ia berkata, "Ayahku tidak memberikan hakku. Ayahku tidak mengajarkan kepadaku tentang ilmu agama. Annau la yu'allimani ainal halal wal haram." Dia tidak mengajarkan kepadaku mana halal dan mana yang haram. Lalu aku jatuh dalam perbuatan yang haram dan meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang halal. Akhi, ini gambaran bagi kita bahwa nanti di hari kiamat anak-anak kita menjadi musuh bagi kita kalau kita tidak mendidik mereka dengan baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ittaqu yawman kana ba'du azwajikum wa auladikum aduwwun 'alaikum." Takutlah kamu dengan suatu hari di mana istri anakmu kelak menjadi musuh atasmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ajarkan anak kita tentang kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa makna ayat ini? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimu ahlakumul Qur'an wa addibuhu." Ajarkan keluargamu Al-Qur'an dan adab yang terdapat dalam Al-Qur'an. Berapa banyak pada hari ini sebagian kita melalaikan pendidikan anak-anak kita tentang Qur'an. Kita ajari mereka tentang ilmu-ilmu dunia. Kita lelahkan tubuh kita untuk mencari biaya pembiayaan sekolah-sekolah urusan dunia. Tapi kita lupa, urusan dunia hanya berhenti ketika kematian telah menjumpainya. Sementara perkara yang akan terus menjumpai dirinya, urusan akhirat, tidak sedikit pun ilmu kita berikan kepadanya. Mereka akan menjadi hujah yang menghantam kita. Bertakwalah kepada Allah, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saatnya bagi kita pada hari ini mulai memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita sebagai pendidikan buat hati dan jasad mereka untuk bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak
bagian dari hidup kita. Keberhasilan mereka dalam urusan agama menjadi keberhasilan kita kelak di yaumil qiyamah biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, jangan tiru gaya orang-orang yang meninggalkan agama Allah. Jangan ikuti jejak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jangan engkau merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendidik anak-anak mereka dengan perkara-perkara yang dunia. Demi Allah, dunia bukan perkara yang luar biasa bagi kita. Demi Allah, bagi seorang muslim, dunia bukan tujuan yang utama. Bukankah Allah menyebut tentang dunia, kullu man 'alaiha fan? Semua yang ada di permukaan dunia ini semua akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ajari anak kita tentang bagaimana mengetahui Allah, mengetahui Rabb-Nya, mengetahui tentang nabinya dan agamanya. Itu yang akan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa kita ditanya oleh Allah. Sekali lagi, jangan lupa kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan itu berkaitan tentang urusan agama kita. Sebagai penutup, ingatlah Allah Subhanahu wa taala hanya mengangkat derajat seorang hamba karena ilmu agamanya, bukan yang lainnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu a'lam bissawab.